Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 158, Pahlawan Kim Si-hun. Seminggu telah berlalu sejak Renat tewas di tangan Demon of Prophecy. Para penjaga perlahan meninggalkan duka mereka dan kembali ke rutinitas seperti biasa. Menyelidiki kultus iblis, membasmi monster yang keluar dari gerbang, serta menjalankan berbagai misi penyelamatan di seluruh dunia. Aku harus pergi ke Amerika Latin? Ya, Kang Wu terdiam sejenak, tenggelam dalam pikirannya. Sementara itu, Gaia melanjutkan penjelasannya. Sekelompok penduduk asli yang tinggal di sana baru-baru ini diserang oleh monster. Mereka telah meminta bantuan dari AS. Tetapi, karena banyaknya pengungsi yang tersebar di berbagai wilayah, mereka kekurangan personil. Saya ingin Tuan Kang Wu dan Si-hun membantu membawa mereka ke pasukan AS. Meskipun sebagian besar negara di Amerika Latin dan Timur Tengah telah runtuh, bukan berarti tidak ada orang yang tersisa di sana. Negara seperti Argentina dan Brazil kini hanya tinggal nama, tetapi masih ada orang-orang yang bertahan dan berusaha membangun kembali peradaban mereka dari nol. Saat sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir di Jepang meledak akibat gempa besar di masa lalu, banyak yang tetap tinggal di sana. Jadi tidak mengherankan jika masih ada orang yang bertahan di wilayah yang kini dipenuhi monster. Aku benar-benar tidak mau. Kang Wu tidak peduli ada orang yang tinggal di daerah berbahaya. Itu adalah pilihan mereka sendiri. Tidak, bahkan jika mereka tidak punya pilihan lain, tetap saja Kang Wu tidak punya alasan untuk menyelamatkan mereka. Aku tidak melakukan ini untuk berpura-pura menjadi pahlawan. Dia hanya ingin melindungi bumi dari makhluk dimensi lain. Semua ini dilakukan demi ambisinya sendiri. Jika dunia tidak berada di ambang kehancuran, dia tidak akan pernah berpikir untuk memainkan peran sebagai pahlawan. Selain itu, mereka adalah warga negara dari negara yang sudah runtuh. Kehidupan atau kematian mereka tidak akan mengubah situasi dunia. Meskipun bencana semakin sering terjadi, orang-orang sudah mulai menerimanya sebagai bagian dari kenyataan. Itu mungkin terdengar kejam dari sudut pandang kemanusiaan. Tetapi, Kang Wu tidak pernah peduli dengan hal seperti itu sejak awal. Yah, mungkin beda ceritanya jika mereka mati di depan mataku. Moralitas seseorang seringkali bergantung pada sejauh mana mereka bisa menyaksikan penderitaan itu secara langsung. Melihat seseorang kelaparan di depan mata jauh lebih mengerikan daripada membaca berita tentang ratusan ribu orang yang mati kelaparan di belahan dunia lain. Dia akan menyelamatkan mereka jika memungkinkan, tetapi dia tidak merasa perlu berusaha lebih dari itu. Itulah moralitas yang tersisa dalam dirinya. Bukannya aku juga bisa mendapatkan sesuatu dari ini. Sejak menyerap kekuatan Tyrion, pertumbuhannya meningkat secara eksponensial. Perubahan terbesar adalah kemampuannya untuk menggunakan energi iblis dari bagian terdalam laut energi iblis. Bagian terbaiknya, jumlah otoritas yang bisa kugunakan juga bertambah. Banyak otoritas yang sebelumnya tidak bisa diakses tanpa energi iblis dari bagian terdalam laut. Faktanya, sebagian besar otoritas milik Satan besar hanya bisa digunakan dengan kekuatan itu. Tapi itu masih belum cukup. Dia masih memiliki jalan panjang sebelum bisa menghadapi para akduk. Aku juga harus waspada terhadap Mikael. Dia tidak punya waktu untuk berkeliling menyelamatkan orang. Aku tahu ini tugas yang berbahaya. Sepertinya Gaia menyadari bahwa Kang Wu tidak tertarik dengan misi ini. Tapi kau bisa pergi bersama Tuan Si-hun. Jika diperlukan, kami juga bisa mengirim lebih banyak anggota sebagai pendukung. Bukan karena bahaya, jawab Kang Wu tegas. Dia tidak berbohong. Menyelamatkan orang yang tinggal di area yang dipenuhi monster, jika mengesampingkan tugas-tugas yang berkaitan dengan kultus iblis, ini adalah salah satu misi paling berbahaya. Bahkan, sebagian besar tugas yang berhubungan dengan kultus iblis pun tidak seberbahaya ini. Meski begitu, dia tidak terlalu khawatir. Sejak status energi iblisnya mencapai 129, Kang Wu telah melampaui kekuatan iblis tingkat tinggi.
Jadi baginya ini bukanlah tugas yang sulit. Dia menyilangkan tangan dan berpikir. Memang benar dia tidak tertarik. Tapi di sisi lain, dia juga tidak punya hal lain yang lebih penting untuk dilakukan. Kultus iblis masih belum bergerak karena pertumbuhan statusnya saat ini terhambat. Menyerap jiwa iblis dan memenuhi syarat pertama dari jiwa iblis adalah prioritas utamanya. Tapi masalahnya, tidak ada iblis yang bisa dia serap. Berbeda dari pemain lain, dia tidak perlu berlatih. Jadi, aktivitasnya lebih terbatas dibanding mereka. Haruskah aku berperan sebagai pahlawan untuk sementara? Gaya, Kim Shiho, dan para penjaga lainnya menganggapnya sebagai pewaris kekuatan dan kehendak dewa pahlawan. Dia tidak peduli apakah itu benar atau tidak. Yang penting, dia perlu sesekali menunjukkan tindakan heroik untuk menjaga citranya. Ada kemungkinan serangan baru-baru ini berkaitan dengan kultus iblis juga. Jadi, berpura-pura menjadi pahlawan sambil menyelidiki pergerakan mereka mungkin bukan ide yang buruk. Kang Wu mengangguk. Baiklah, aku akan mengambil misi itu. Terima kasih Tuan Kang Wu. Gaya tersenyum cerah. Meskipun terlihat rapuh, ada sesuatu dalam senyumnya yang bisa meluluhkan hati setiap pria. Shihun, kau harus berterima kasih padaku. Dia sempat merasa bersalah karena menyingkirkan Renat demi cinta Kim Shihun. Tetapi melihat keadaan berkembang seperti ini, dia sedikit bangga. Tapi, kenapa orang itu jarang terlihat akhir-akhir ini? Dia mendengar Shihun pergi berlatih di tempat lain. Mereka beberapa kali bertemu di Hall of Protection, tetapi hanya sekedar bertukar sapa. Rasanya seperti Kim Shihun sedang menghindarinya. Jangan bilang itu karena kejadian itu. Saat kekuatan Tyrion merasuk ke dalam tubuhnya, Kang Wu bersikap dingin padanya. Karena Shihun tidak menyadari penderitaan yang dia alami saat itu. Kalau begitu, aku akan menyiapkan pesawat untukmu. Tuan Kang Wu, bisakah kamu menyampaikan misi ini kepada Wali Kim Shihun? Ya, tentu saja. Wali Kim Shihun terlihat murung akhir-akhir ini. Coba tanyakan kepadanya ada apa, kata Gaya dengan nada khawatir. Kang Wu mengangguk. Memang, dia sudah berencana melakukan itu. Shihun, bukan karena itu kan? Langkahnya semakin cepat. Dia harus segera menemukan Kim Shihun. Kim Shihun berada di ruangan pelatihan di Hall of Protection. Saat Kang Wu mendekat, dia mendengar suara ledakan. Klik duar, bang, boom. Hah, hah, hah. Kim Shihun mengayunkan pedangnya dengan penuh tenaga ke arah orang-orangan sawah latihan. Orang-orangan sawah itu yang dibuat dengan sihir khusus, sudah compang-camping seperti kain perca. Shihun, Hyung Nim. Saat Kang Wu masuk, ekspresi Kim Shihun seketika menegang. Dia berbicara tanpa berani menatapnya. Ada apa? Sesuatu terjadi? Sebenarnya ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Kim Shihun diam. Kang Wu menatapnya sejenak, lalu berkata, ayo cari tempat yang lebih tenang. Hyung Nim, tanpa menunggu jawaban, Kang Wu menarik Kim Shihun ke atap apartemen tempatnya tinggal. Seperti yang bisa diharapkan dari bangunan mahal, pemandangan dari atas sungguh menakjubkan. Kang Wu bersandar di pagar. Apa yang terjadi belakangan ini? Kalau ini karena sikapku waktu itu, bukan. Ini bukan tentang Hyung Nim. Kim Shihun berdiri di sampingnya tersenyum pahit. Ini masalahku sendiri. Suaranya terdengar penuh kesepian. Lalu apa masalahnya? Kim Shihun terlihat ragu-ragu, tetapi akhirnya membuka mulut. Kau masih ingat saat Tuan Reynald meninggal? Ya, sebenarnya dia menggigit bibir dan menggempalkan tinjunya. Pegangan pagar sedikit melengkung di bawah cengkramannya. Dengan suara gemetar, dia melanjutkan. Sejujurnya, aku merasa lega. Oh, jadi ini alasannya. Kang Wu menyeringai. Kim Shihun merasa jijik pada dirinya sendiri karena sempat lega setelah saingannya menghilang. Ini memang tipikal kekhawatiran Kim Shihun. Jangan khawatir, itu reaksi yang wajar bagi manusia. Tapi Hyung Nim, kau tidak begitu kan? Tidak juga. Kalau aku di posisimu, aku mungkin akan menari-nari kegirangan. Hahaha. Kim Shihun tertawa. Ia mungkin mengira Kang Wu hanya bercanda.
Padahal, aku tidak bercanda. Kalau itu dia benar-benar akan menari dengan bahagia. Kang Wu menatapnya serius. Izinkan aku bertanya sesuatu. Apa itu? Kenapa? Kenapa kau begitu keras kepala pada dirimu sendiri? Pertanyaan itu sudah lama mengusik Kang Wu. Lebih tepatnya, sejak dia melihat Kim Si-hun mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Alex. Ini lebih dari sekedar kepribadian biasa. Kim Si-hun memang tidak ragu menebas orang-orang yang telah berubah menjadi monster iblis. Itu adalah sesuatu yang tidak biasa dilakukan Alex ataupun Renald. Kim Si-hun bukan seperti mereka, tetapi dia terus berusaha menjadi seperti mereka. Hening yang berat menyelimuti mereka. Kim Si-hun menyipitkan mata, mendalami pikirannya. Lalu akhirnya dia tersenyum kecil. Hahaha, seperti yang kuduga, aku tidak bisa menyembunyikan apapun dari Hyung Nim. Saat aku masih kecil, ada sesuatu yang pernah ibuku katakan padaku. Kim Si-hun menatap langit dengan tatapan sedih. Aku menyesal telah melahirkan. Kim Si-hun mengepalkan tinjunya. Aku benci kata-kata itu. Aku sangat membencinya. Sampai rasanya aku tak sanggup mendengarnya. Tapi, dia menarik napas dalam sebelum melanjutkan. Ya, mungkin sekarang dia sudah tidak berpikir seperti itu lagi. Atau mungkin dia bahkan sudah lupa pernah mengatakannya padaku. Suara Si-hun terdengar semakin lirih. Tapi, itu bukan sesuatu yang aku capai sendiri. Itu bukan sesuatu yang kudapat dengan usahaku sendiri. Aku diselamatkan olehmu, Hyung Nim. Dia mengatakannya dengan penuh tekad. Aku ingin menjadi seperti Hyung Nim. Aku ingin menolong orang-orang yang menderita seperti diriku di masa lalu. Aku ingin bisa mengatakan bahwa aku melakukannya sendiri. Itulah kenapa aku benci diriku yang egois ini. Kim Si-hun mengakhiri ucapannya. Kang Wu hanya bisa menghela napas. Penyelamat ya. Akhirnya dia merasa memahami manusia bernama Kim Si-hun. Dia bukan ingin menjadi pahlawan. Dia bukan ingin mendapatkan pujian atau pengakuan atas keadilannya. Dia hanya ingin mengeluarkan tangan pada mereka yang membutuhkan, supaya dia bisa bangga pada dirinya sendiri. Betapa bodohnya. Kang Wu mengurutkan kening. Dalam beberapa hal, Si-hun lebih bodoh dari Alex. Pemikirannya ini lebih menjengkelkan, lebih naif, dan lebih kekanak-kanakan. Membantu orang lain untuk mengatasi trauma masa kecilnya sendiri. Itu sesuatu yang hanya dipikirkan oleh seseorang yang masih terjebak dalam mimpi masa sekolahnya. Itu cara berpikir yang Kang Wu tidak bisa mengerti. Tapi, Hyung Nim? Kang Wu mengulurkan tangan dan mengacak-acak rambut Kim Si-hun. Ah, kenapa kamu melakukan itu, Hyung Nim? Kang Wu hanya bisa menghela napas panjang. Melihat ekspresi bingung Si-hun, dia menyeringai. Sial, aku jadi terlalu lembek. Saat itu, entah kenapa dia ingin mendukung Kim Si-hun. Bukan karena ada sesuatu yang bisa ia dapatkan darinya. Bukan karena ia benar-benar memahami pemikiran bocah itu. Dia hanya ingin melihatnya berhasil. Sesuatu yang tidak cocok dengan dirinya. Rasanya menjijikan, seakan ingin muntah. Tapi itu bukan perasaan yang buruk. Hyung Nim, ayo pergi. Kemana? Kang Wu menepuk kepala Kim Si-hun, lalu tersenyum. Menyelamatkan orang-orang. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.